معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kita yang tercinta, Hidayah Talk Show, meraih hidayah Al-Quran. Kita sekarang kedatangan tamu yang luar biasa istimewa. Beliau ini teman seperjuangan Ana di pondok dulu. Dia ini perempuan yang tangguh, tegas, ceria, terus ulet juga, dan kabarnya nih dia tuh punya mulai bisnis kecil-kecilan gitu deh, dan tapi tuh dia tuh udah keren banget. Langsung aja kita sambut ya, ada Kak Jihan Lutfiah. Selamat datang Kak Jihan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Mala. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Dari mana Kak datangnya Kak? Dari Pasar Minggu. Dari Pasar Minggu, ya Allah, jauh-jauh hujan-hujan datang ke Hidayah Talk Show, ya Allah, luar biasa, Masya Allah. Kak, ya Allah, kenalan dulu dong, boleh disapa dulu nih teman-teman ETC TV dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Lutfiah Kalsum. Ya oke, Halo, sobat panggilannya semua. panggilannya siapa nih Kak? Jihan aja, panggil Jihan. Panggil Jihan. Oke, Kak Jihan. Kuliahnya di mana Kak? Alhamdulillah kuliahnya yang satu di UI, yang satu di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Masya Allah, double degree nih. Widih, keren banget kan. Jurusannya apa nih Kak? Kalau di UI Sastra Arab, kalau di PT IKI itu Pendidikan Agama Islam. Kak Jihan ini kalem banget ya, Masya Allah. Ya Allah, luar biasa. Terus belakangan ini nih kesibukannya apa ya? Dengar-dengar buka bisnis nih, buka usaha. Keren banget gak sih? Belakangan ini kesibukan aku sendiri itu jualan ya guys. Jualan, oke. Ya, gitu. Jualan apa tuh Kak? Makanan. Makanan. Kayak katanya tuh ala-ala western gitu gak sih? Oke, ya benar. Bener ya? Macam-macam sih sebenarnya. Oh gitu. Apa aja tuh, boleh dong disebutin? Iya, mulai dari ada spaghetti bolognese, ada makaroni skutel, ada mentai, terus ada mie ayam juga, mie ayam frozen. Oh gitu. Terus bikin kopi racikan. Kopi racikan. Ya, terus bikin jus jambu sama yang baru-baru ini tuh ada susu kurma. Wah, kayaknya enak Edisi banget Ramadan. nih. Edisi Ramadan ya guys. Jadi edisi Ramadan ini ada susu kurma spesial dari, apa nih nama tokonya nih Kak? Dapur Umiji. Dapur Umiji, luar biasa. Keren banget kan Kak Jihan ini. Udah cantik, muda, pinter, usahanya banyak lagi. Ya enggak? Masak sendiri tuh Kak? Alhamdulillah masak sendiri, tidak dibantu orang lain. Masya Allah, keren banget ya berarti. Terus dengar-dengar ini nih Kak, apa ya? Masak apa tuh? Masak yang spesial dari khas Indonesia, apa tuh? Oh iya, aku jualan rendang juga. Jualan rendang, rendang loh guys, rendang. Iya, itu awalnya karena keresahan hati aku yang kayak orang tuh nanya, Kak ini bisa dikirim gak? Kak bisa ini dikirim gak? Sedangkan kayak makanan aku tuh gak bisa dikirim di luar Jabodetabek tuh gak bisa. Akhirnya mikir kan, aduh masak apa ya, jual apa ya yang kira-kira kita tuh bisa kirim ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Kebetulan aku itu orang Sumatera Barat, Payakumbuh. Sumatera Barat, ditandain nih orang Sumatera Barat. Payakumbuh ya, tapi tepatnya bukan orang Padang, tapi saya Payakumbuh. Kebetulan emang udah diajarin masak, ya ala-ala rumah nasi Padang lah ya. Oh gitu. Jadi rendangnya ini khas keluarga, dari resep turun temurun dari kakek saya dari kakeknya lagi, jadi udah turun temurun lah istilahnya. Turun resep rahasia nih. Iya Kak ya. Iya gitu, akhirnya ya udahlah coba ya kita bikin rendang gitu kan. Kita tahu ya rendang itu makanan nomor 1 terenak katanya di dunia. Bener banget, katanya bener ya, faktanya gitu. Tapi Faktanya. kan kita nggak tahu ya tiap orang tuh suka atau enggak gitu. Akhirnya ya udahlah iseng bikin, akhirnya memberanikan diri untuk pre-order. Bukalah pre-order. Kalau rendang ini baru banget seminggu. Alhamdulillah udah jalan seminggu ini. Kemarin pre-order itu sekitar dapat 14 kilo. Masya Allah, 14 kilo. Kebayang gak rendang 14 kilo? Gimana tuh Kang masaknya? Masaknya Sendiri dari dong? sendiri, Ya, alhamdulillah, dari alhamdulillah. subuh sampai biasanya menjelang asar. Karena kan kalau
rendang dari sana, dari Sumatera Barat, itu emang dia sampai kering gitu kan. Jadi dan Masaknya lama gitu masaknya ya, Kak? lama dan dia santannya kita nggak boleh dicampur air sama sekali, Oh gitu. nggak boleh. Jadi bener-bener pure santan gitu Jadi ya. buat ngentelin santannya itu tuh sekitar 3 sampai 4 jam. Gitu. Nanti kalau misalkan udah ke bahasa kita ya. Kalau misalkan rendangnya udah terbit, santannya udah terbit baru dagingnya boleh masuk Oh gitu. gitu. Oh jadi ada resepnya sendiri nih teman-teman. Ada trik-triknya Ada gitu. trik-triknya Iya, sendiri. betul. Ya Allah, luar biasa. Berarti udah jago banget nih, ya enggak? Jago banget sih enggak. Ini juga Oke. masih di tahap pembelajaran. Masih tahap pembelajaran. Insya Allah ya Kak ya. Amin. Kayak gimana pun juga asal ditekunin gitu ya. Betul banget. Terus gimana tuh buat kayak distribusinya kemana aja, udah dapat orderan kemana aja tuh? Kalau untuk seminggu kemarin itu Medan, Wah Medan. Sumedang sama Bandung untuk keluar kota ya. Heeh. Sisanya masih Jabodetabek. Masih Jabodetabek. Iya, Oke. Terus untuk kayak media promosi, periklanan itu tuh aktifnya tuh di mana tuh Kak? Kalau iklan ads aku belum coba ya gitu karena kan harus dipelajari dulu. Cuman platform yang aku pakai untuk kayak nge-branding jualan aku itu aku pakai TikTok. Kayak TikTok always ya. Jadi selalu Iya, itu pakai TikTok Iya, bener gitu. banget. Sebelum terjun misalnya sebelum jualan emang aku udah main TikTok ya dari awal Covid. Cuman kayak ya udah scroll aja pengen ini apa sih gitu kan, kayak cuman ya udah pengen ngikutin tren aja gitu kan biar kita kan tahu gitu kan. Akhirnya lihat-lihat TikTok, iseng apa bikin akun TikTok aja ya buat Dapur Umiji gitu kan. Karena jujur di akun aku sendiri itu nggak pernah bahasa pertiktokannya tuh FYP. FYP. Jadi Iya. kayak semacam viral gitu loh Iya, teman-teman. maksudnya masuk homepage-nya tuh jarang gitu kan. Agak pesimis juga bisa nggak ya gitu. Tapi kayak belajar dari kayak tiktokers yang lain ya kan. Ada Tahu trik trik-triknya. tips and trick kayak kalau mau itu di TikTok tuh FYP tuh pertama kayak kita harus ngikutin lagu-lagu yang trending. Terus ada jam-jam postnya yang kayak jam segini nih orang rame Orang gitu. lagi pada main gitu ya, Kak, ya? Kan dia ada ya di Google tuh ada gitu. Jadi kayak ngikutin aja gitu. Terus biar algoritma kita bagus, kita harus posting setiap hari. Nah, jadi mikir tuh ya Jadi ini emang hari. konten tuh setiap hari gitu Ya, ya, Kak? jadi kerjanya hari ini kontennya apa ya? Aduh, Jadi besok teman-teman kontennya TikTok apa ya? itu nggak melulu di statement yang negatif Nah, ya. bener banget karena tergantung karena banyak banget orang yang bilang kayak, ih ngapain sih main di TikTok gitu. TikTok kan isinya cuma joget-joget doang. Oh salah, kalian salah. Main kalian kurang lama di TikTok berarti. Karena menurut aku sendiri ya gitu, di TikTok tuh kalau kita pinter-pinter memilah gitu, itu tuh banyak banget ilmu. Dari mulai perskincarean, masak memasak ada, sampai saham itu cara belajar Bitcoin itu ada di sana semua gitu. Jadi serba lengkap gitu ya. yang penting kita tuh pinter-pinter memilih aja gitu. Jadi bisa difilter gitu. Betul banget. Kalau iya benar. Jadi ya udah akhirnya mencoba. Alhamdulillah dari awal aku bikin TikTok di Dapur Umiji itu sampai detik hari ini itu selalu FYP. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Alhamdulillah Ya gitu Allah. kan. Minimal viewersnya tuh 300 gitu. 300 dan paling banyak itu 350 juta orang. Itu 350 berapa hari yang lalu. juta orang FYP kontennya Kak Jihan. Iya, Bu. Ditandain teman-teman ETC di rumah semuanya. Apa nih Kak nama TikToknya? Dapur Umiji. Dapur Umiji. Bisa langsung dicari ya, Dapur Umiji. Bisa Oke. langsung di-follow ya Bisa guys. langsung di-follow juga, like juga, konten-kontennya keren-keren banget pasti. Betul. Ya terakhir itu kemarin sih bikin konten yang tentang rendang itu, jadi kayak Tentang cerita kan, karena banyak kayak orang nanya, Kak berapa rendangnya gitu kan. So aku jawab, oh iya 145.000 Kak per setengah kilo 145, gitu. Terus kayak ada orang yang ngomong, loh kok mahal banget Kak. Akhirnya kayak iseng deh bikin konten ya kan gitu. Akhirnya aku bikin konten, satu hari itu tembus 70.000 viewers. 70.000 Lumayan viewers. banget itu bagi Keren aku yang banget, iya. bagi aku yang Masih baru rintis nih gitu belum ya. ada setengah tahun gitu kan main TikTok, itu suatu
wow gitu kan. Reward banget gitu Reward ya. buat diri sendiri gitu Iya, kan. bener banget. Akhirnya kayak seneng banget. Tapi makin lama makin naik sampai terakhir tadi tuh 175.000. Jadi makin semangat gak sih Kak? 188.000 itu. Iya. Bener, Itu jadi kayak makin kata orang, semangat gitu ya. apaan sih ngonten di TikTok mulu? Karena kita nggak bisa ngejudge kayak apaan sih orang ini itu. Kita nggak boleh gitu. Karena kan kebahagiaan orang beda-beda gitu, dan cara orang mencari rezeki itu beda-beda gitu. Yang penting kita tidak mengganggu privasi orang lain. Kalau aku Setuju. kayak gitu. Kalau menurut Iya, aku bener banget gitu. ya, Kak. Dan akhirnya aku nemuin di komen-komen gitu kayak, Kak itu murah tahu 148.000. Oh iya gitu. Aku beli 1 kilo 500.000. Wow, 500.000 mahal sekali Bunda. Bisa diadu ya teman-teman semuanya. Oke, rasa boleh diadu guys. Rasa boleh diadu. Tenang, payakumbu Tangan asli nih. tanpa Tangannya air, beda. santan doang, maksudnya nggak pakai Santan air. asli. Cabenya giling sendiri, bumbunya giling sendiri, nggak beli di pasar. Beli di pasarnya gelondongan aja Emang gitu. bahan-bahan mentahnya gitu. Tapi kalau racik kita racik sendiri, alhamdulillah. Racik sendiri, Masya Allah. Ini berarti ya Allah tangannya ajaib sekali ini teman-teman semua. Ini ini depan kompornya 6 jam lah, 12 jam. Kadang sambil taraweh ditinggal gitu kan. Oh iya benar, jadi sambil nunggu gitu Ya sambil nunggu udah satu taraweh pertama dapet, ayo kita ngaduk dulu, sholat lagi kayak gitu. Yang penting kelar. Ibadah jalan, jualan Masya jalan. Allah. Berarti dunia akhirat sejalan gitu ya. Harus, beriringnya. harus. Sedekah juga nggak boleh lupa Bunda, harus selalu. Gitu tiap Jumat Dapur Umiji ada kegiatan buat sodakol Jumat gitu. Masya Jadi kita Allah, ya ngajak benar. teman-teman siapa yang mau menyumbangkan atau menyedekahkan sebagian rezekinya itu bisa melalui Dapur Umiji. Nanti kita tinggal bikinin nasi box gitu, nanti kita bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah, jadi emang luar biasa sekali ya. Jadi kajian ini tuh nggak cuma untuk membisniskan dompet sendiri gitu ya Kak, tapi juga berbagi ke sesama kita yang membutuhkan. Jadi buat teman-teman pemirsa ETC TV di rumah, boleh nih yang mau Jumat berkah ya kan ya Kak? Boleh buat banget. Jumat berkah yang terpercaya ya ke Insya Allah kajian ke terpercaya. Dapur Miji juga bisa. Ingat ya guys, sebagai rezeki kita ada rezeki untuk orang lain. Jadi jangan lupa untuk Masya berbagi. Allah, bener banget ya Kak. Dengan berbagi tuh kita tuh nggak bakal rugi ya Kak. Betul. Tapi jangan lupa berbagi ke orang terdekat terlebih dahulu gitu. Dari keluarga dulu, Betul. teman-teman gitu. Betul. Takdiran boleh nih Kak. Berbagi. Orang selalu bilang kayak, ih jualannya laris ya Kak, duitnya Iya tuh, banyak benar. dong. Tidak sayang, tidak. Tidak sayang. Kalau awal-awal kalian jualan tuh nggak mungkin langsung yang banyak banget gitu, nggak. Balik modal tuh udah suatu reward gitu. Kayak yang penting tuh untung nanti dulu, yang penting kalian tuh balik modal. Perjuangan dulu gak sih? Jadi Betul. di awal tuh ngeluarin modal dulu gitu ya Betul, Kak. belum lagi kita ngeluarin uang untuk endorse apa segala macam. Karena apa? Rebranding itu sangat penting gitu. Harus berkorban dulu Betul gitu ya Kak. gitu. Nggak apa-apa dompet kita tipis dulu, tenaga kita terkuras. Yang penting nantinya bisa lancar gitu. Benar ya Allah. Lagi. Terus apa nih yang memotivasi kajian bagi kajian tuh apa sih? Pasti teman-teman di rumah tuh penasaran ya. Kok bisa sih keren banget usianya masih muda gitu ya. Masih kuliah, double degree lagi pasti kan super sibuk gitu ya. Udah double degree, terus mulai bangun bisnisnya masak lagi pasti kan capek banget tuh. Apa tuh yang bikin kajian tuh termotivasi buat ngejalanin bisnis ini gitu. Termotivasi pertama, aku itu anak pertama Anak pertama, dari 2 bersaudara, perempuan. betul. Dan orang tua aku bukan background PNS ya. Karena kan kayak maksudnya tanda kutip ya Allah orang tuanya PNS enak lah ya, ada jaminan masa gitu tuanya ya. gitu kan. Tapi orang tua aku dua-duanya bukan dari PNS, jadi aku berpikir masa tuanya mereka harus aku yang menanggung. Walaupun nanti aku tuh sudah menikah, aku tetap anak pertama gitu, dan aku harus Punya tanggung jawab betul gitu ya Kak. punya tanggung jawab ke orang tua. Itu sih sebenarnya Kak. Juga karena aku punya target semester 6, semester 7 aku harus punya penghasilan sendiri gitu. Keren banget ya. Ya mau magang Covid kan, mau part time aduh lagi Covid, bingung kan Serba gitu. salah gitu, bingung. Betul. Akhirnya udahlah gitu, masak aja di rumah
coba-coba, alhamdulillah gitu, laris manis banget sih enggak, cuman alhamdulillah ada tiap harinya gitu. Alhamdulillah. Emang awalnya tuh gimana Kak? Bisa tiba-tiba ke apa? Ke masak gitu. Kenapa harus masak gitu milihnya? Karena jujur aku bingung ya Allah punya kelebihan gak ya gitu. Kayak setiap orang pasti pernah mikir kayak Iya, gitu bener gak sih, banget, kayak duh punya kelebihan gak ya. Aku ini bisanya Kayak, ngapain sih? iya, nih orang kelebihannya ini, nih orang kelebihannya ini. Aduh, aku apa ya kelebihannya gitu kan, kayak Dilema gitu. kayak masih mencari-cari nih apa ini kelebihannya gitu kan. Oh iya, masak aja kali ya gitu. Dan ada teman deket aku kayak bilang, "Ya udah mulai aja gitu. Kalau nggak dimulai kapan lagi ya kan?" Teman dekatnya yang Iya, motivasi ya betul. Kak? Karena kan numpung masih muda nih ya gitu. Nanti kalau udah nikah, udah punya anak itu pasti nggak bakal keurus gitu. Dan aku mikirnya aku harus bisa berdiri di atas kaki aku sendiri gitu, walaupun berdiri di atas kaki sendiri. Masih menerapkan nilai-nilai dari pondok ya teman-teman. Masya Allah, luar biasa sekali. Iya gitu, karena walaupun kita wanita gitu ya, walaupun memang kodrat kita itu kalau sudah jadi istri itu kita harus di rumah gitu, tapi kan kita kan nggak tahu ya kehidupan kedepannya gimana setelah kita menikah gitu. Jadi aku sih antisipasi ya, kita harus tetap berdiri di atas kaki sendiri. Karena apa? Kita nggak tahu suatu saat suami kita sakit, nantinya meninggal, diambil Allah ya, atau bisa diambil sama tetangga. Yo, Gitu. diambil sama tetangga. Jadi kita tuh benar-benar harus berdiri di atas kaki kita sendiri dan harus bisa berpenghasilan sendiri gitu. Emang benar-benar harus mandiri gitu Iya ya Kak? gitu, mandiri, nggak harus kerja kantoran gitu, nggak harus jadi PNS gitu. Ya kita bisa mandiri dengan caranya masing-masing gitu. Karena kalau kita menghasilkan uang dari jerih payah kita sendiri itu tuh lebih nikmat gitu kan. Lebih ada apa ya, rasa bangga gitu nggak Iya, sih Kak? bener Terus kayak banget. ada kepuasan gitu ya Kak? Apalagi kalau misalkan nih udah nikah gitu kan, udah nggak apa-apa gitu, nanti saya yang nanggung, misalkan suaminya ngomong gitu ya, tetap aja kan ada rasa kayak nggak enak gitu. Ini kan maksudnya ya saya juga mau membahagiakan orang tua saya dengan cara saya sendiri gitu. Luar biasa Jadi harus sekali tetap ya. menghasilkan ya guys. Mau di rumah nggak apa-apa, nggak keluar rumah kok jualan, tetap di rumah jualannya online aja guys. Bisa buka masakan atau kerajinan tangan, atau yang mudah-mudah dulu kita bisa dropship atau reseller, itu lebih yang nggak ribet kalau menurut aku. Karena gitu. kerjanya di rumah gitu ya Kak? Betul gitu, sambil bahasa kasarnya sambil ngurus anak bisa lah ya bunda, kalau nanti Jadi di gitu. rumah gitu bisa ya Bun. Gitu. Suami tetap keurus, kerjaan tetap keurus, ya kan, anak tetap keurus, Cuan tetap keurus, jalan. Betul banget bunda. Masuk dong. Iya. Jadi tuh apa ya, ini tuh luar biasa sekali ya teman-teman. Berarti perempuan itu tuh emang harus nggak melulu bergantung. Jadi kita tuh harus berdiri sendiri juga. Luar biasa, makasih banget nih motivasinya kajian. Terus ceritain dong Kak, apa ya, keseruan dan apa ya, susah senengnya membangun bisnis masakan nih kayak gini nih, kayak gimana tuh? Hal yang paling seru tuh apa tuh? Pernah dapat orderan banyak mungkin atau apa, bisa tuh diceritain ke teman-teman ETC TV di rumah? Pernah yang lagi udah siap nih ya, kan kebetulan aku udah buka di GrabFood sama di GoFood, itu udah terdaftar ya. Langsung order. Boleh banget, langsung dicek Dapur Umiji. Dapur Umiji. Oke, nanti Iya, oke, itu lanjut. terus udah kebetulan aku lagi ada pesanan gitu kan. Dan aku pesen orang itu minta diantar, nggak pakai gosen. Oh gitu. Jadi akulah yang antar karena dekat. Udah mau nganter, udah di motor, Grab bunyi kan, tring 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 tring, aduh. Notifikasi. Iya, notifikasi masuk, nggak diambil, rezeki dosa ya kan. Kalau diambil ini nganternya telat, dilema banget kan bunda. Ya udah deh, ambil aja, rezeki nggak boleh ditolak kan. Klik deh, langsung tuh siapin buru-buru, chat dulu dong customernya, mbak saya agak telat ya gitu. Oh iya gak apa-apa gitu. Akhirnya kerjain, udah akhirnya bisa. Jadi kita buru-buru aja ya bun, yang penting kelar. Terus capeknya lagi kalau masak rendang ya, Iya, itu masak bener-bener rendang kan dari pasti lama gitu. pagi subuh
tuh ngaduk dulu, itu baru kelar ya itu asar. Belum lagi kalau dagingnya hancur, aduh itu Gak boleh hancur ya kak? nggak kecepetan masuknya, masukin dagingnya kecepetan, jadinya hancur gitu. Jadi harus bener-bener bisa milih banget dagingnya yang nggak keras gitu. Berarti emang dari pas di pasarnya gitu di supermarketnya emang juga kualitas daging harus dipilih gitu ya Betul kak? banget, kalau kita asal-asalan milih nanti hancur Oh gitu. gitu, terus nanti juga malah jadi nggak enak gitu. Cita rasanya jadi berkurang gitu ya kak? Betul banget. Terus kalau misalkan kayak untuk kesusahannya gitu tuh apa tuh cerita-cerita kesusahan gitu? Kesusahannya belanja sendiri ke pasar, nggak ada Tuh yang belanja nemenin. sendiri, belanja sendiri. Minta temenin dong kak. Aduh, belum ada yang bisa Belum menemani gitu. Belum ada yang menemani Belum ada yang teman-teman. menemani ke pasar ya, nanti ya Sun. Oke Sun, ditunggu nih kak. Iya, amin. Amin, doain teman-teman semua. Terus boleh nggak sih kak, nih misalkan kan ada tuh pasti teman-teman yang nanya, emang seenak apa sih rendangnya Kak Jihan nih, rendangnya dapur Umiji nih atau resep-resepnya tuh Kak Jihan nih kasih gak tuh, misalkan kasih resep gak, kan ceritanya resep rahasia nih katanya resep turun temurun nih. Ya, Kak. Kalau aku sendiri, kalau misalkan ada yang nanya, Kak resepnya apa sih gitu. Kalau aku nggak apa-apa, kasih aja. Karena apa? Kasih aja. Kasih aja gitu, karena walaupun sama resep, tapi beda tangan tuh pasti bakal beda hasilnya gitu. Oh, Nggak iya, mungkin iya, kayak iya. kita plek banget sama tuh nggak gitu. Dan usaha bisa ditiru, resep bisa ditiru, tapi rezeki nggak bisa di copy paste. Tenang aja. Keren banget gak sih Iya, teman-teman? Rezeki itu nggak bakal ketuker gitu. Mau Rezeki nggak kita jualan sama kayak orang atau samping-sampingan nih misalkan gitu. Kayak Alfamart sama Indomaret sama Alfamart, dia selalu berdampingan kan gitu. Tapi kan kita nggak tahu, rezeki itu udah pasti ada yang atur gitu. Jadi buat resep kajian ini luar biasa ya Allah, berarti berbaik hati juga. Tetapi perlu diingat, resep bisa ditiru, masakan bisa ditiru, tapi rezeki gak bisa di copy paste. Keren banget gak sih teman-teman, ya Allah luar biasa. Emang berarti tuh bener-bener ini ya, apa ya, udah gak bakal khawatir gitu buat dicontek ya kak. Nggak pernah khawatir sih, kayak ya udah kalau ada yang niru silakan, nggak apa-apa gitu, karena ya itu prinsip Berarti karya kajian nih bagus gitu nggak sih kak? Iya, berarti kan kita bisa memotivasi orang tersebut gitu. Mungkin dia butuh resep itu buat jualan, dengan dia jualan dia bisa menghidupi anaknya, buat kebutuhan dia sehari-hari, kan itu amal jariah buat kita juga gitu. Insya Allah. Terus untuk target kedepannya nih untuk dapur Miji apa nih kak? Targetnya aku dalam waktu dekat ini sih dapat nerima orderan sampai bulan Juni itu 100 kilo ya. 100 kilo. Untuk sekarang udah berapa nih kak? Alhamdulillah baru 14. Alhamdulillah udah 14 teman-teman semuanya, luar biasa banget gak tuh? Masih jauh ya Bunda. Masih Tapi jauh tapi yakin sambil jalan. sambil jalan bismillah insya Allah gitu kan. Minta sama Allah kan, insya Allah dikasih sama Allah rezekinya. Insya Allah. Terus untuk kuliah tuh gimana tuh kak? Keganggu nggak? Kayak pasti kan udah double degree, terus harus masak ya kan, harus ngurusin orderan gitu tuh, keganggu nggak tuh kak? Sedikit keganggu, cuman kan alhamdulillahnya online ya. Jadinya Masih online. ngaduk rendang sambil Zoom gitu kan, UTS sambil Nyuri-nyuri Zoom. waktu. Sambil, karena kan rendang nggak boleh ditinggal. Kalau ditinggal lama-lama nanti dia gosong. Harus benar-benar rajin-rajin diaduk ya. Jadi sekalian olahraga. Kalian olahraga. Olahraga ngaduk aja gitu kan, sambil ngerjain UTS gitu. Karena kalau nanti kompornya dimatiin, nanti buat kloter selanjutnya bikinnya kemalaman gitu. Jadi Kan- emang sekalian gitu ya kak? Enggak, masaknya? aku sekali masak itu 2 kilo. Sekali masak Jadi 2 satu kilo. hari tuh bisa bikin 4 kilo gitu. Kalau misalkan aku telat, maksudnya kelamaan gitu, nanti kemalaman gitu. Karena itu bisa 7 jam. Aku start itu paling jam 6 gitu. Mulai masak jam 6, Selesai jam 8 malam biasanya. jam 8 malam. Itu tuh ini kan ceritanya rendangnya kajian ini gak bakal apa ya, terjamin banget lah kualitasnya insya Allah ya. Terus buat cita rasa tuh juga
boleh ditantang, jangan Boleh dicoba. diraguin. Boleh dicoba. Boleh dicoba ya teman-teman semua. Itu tuh tahan atau awet berapa lama tuh Kak? Kalau aku sendiri biasanya di suhu ruang itu sekitar 4 harian. Tapi kalau masuk kulkas freezer ya, itu kuat sebulan. Jadi Kuat kan sebulan. kalau misalkan buat keluar kota tuh kan riskan kalau misalkan basi atau gimana. Jadi kita dibekuin dulu, nanti baru divakum. Oh gitu. Jadi dibekuin terus divakum. Nah, kalau untuk keluar kota ya, keluar kota yang dia jauh gitu, kayak kemarin ke Medan itu dibekuin dulu baru divakum. Tapi nanti dengan catatan nyampe langsung diangetin. Nah kalau udah diangetin kayak gitu biasanya tahan seminggu sih Kak. Oh Gitu. Jadi untuk rendang itu untuk rendang ya Kak? Iya. Untuk rendang. Kalau yang tadi menu lainnya apa aja? Oh kayak spaghetti gitu-gitu? Kalau mentai itu dia bisa masuk kulkas, tinggal dipanasin aja. Kalau spaghetti kan kita dipisah semua ya Kak. Jadi sebenarnya bisa masuk kulkas, nanti tinggal diangetin. Kecuali makaroni itu dia nggak bisa tahan lama-lama gitu maksudnya. Berarti cakupannya kalau yang spaghetti, mentai itu masih Jabodetabek aja Ya gitu benar masih Dan itu Jabodetabek. langsung bisa ya Kak? GoFood bisa ya? GoFood, GrabFood sudah tersedia. Udah tersedia ya teman-teman semua. Berarti untuk teman-teman yang di Jabodetabek boleh nih langsung order ke Dapur Rumiji. Terus kalau untuk teman-teman di luar kota pengen nyicipin rendangnya Kajihan, boleh banget langsung scroll TikToknya, komen, boleh ya Kak? Betul, boleh Pesan ke banget. Kajihan. Boleh juga mampir ke IG-nya juga ada. Mampir ke IG-nya juga boleh. Iya benar banget. Terus untuk target apa ya, rancangan ke depan selain bisnis gitu apa tuh Kak? Setelah kuliah mungkin Target setelah kuliah menikah. menikah. Betul. Apalagi ya teman-teman. Iya gitu kan, ya udah gitu, karena aku tidak menargetkan aku harus berkarir dulu baru menikah gitu. Karena menurut aku ya kalau udah ada jodohnya kenapa harus nunggu lama-lama. Kalau udah di berarti depan udah mata, siap nih. sikat aja guys. Sikat. Gitu kan kita nggak boleh lama-lama ya. Kalau udah bener. deket itu, kalau udah ada ya udah. Kalau belum ya udah jalanin yang kehidupan sehari-hari dulu aja. Pertebal dompet dulu ya Kak. Tua. Membahagiakan orang tua lebih tepatnya. Bahagiakan orang tua. Karena kalau benar. kita membahagiakan orang tua, rezeki kita insya Allah lancar. Amin, insya Allah. Terus untuk orang tua nih ngedukung nih Kak. Kakak. Alhamdulillah mendukung, malah kebetulan ibu saya marketingnya. Waduh, keren banget dong. Ibu Berarti saya sendiri langsung disponsori, langsung didukung. Iya, ibu saya kebetulan marketing dari Dapur Umiji. Tidak membantu memasak tapi membantu untuk menjual. Support ya Kak. Berarti. Iya, salah satu support dari ibu saya menjadi marketing di Dapur Umiji. Wah, perlu di apa ya? Berarti dikasih hadiah dong ibunya. Oh, itu pasti. Saya setiap bulan itu pasti. Wah, Masya Allah, berarti investasi ke orang tua ya. Itu penting teman-teman ya, banget Kak, ya. gitu. Ke orang tua nomor 1. Orang tua nomor 1. Kalau sama orang tua kita baik gitu kan, kalau dia ridho pasti kan lancar urusan kita. Ridho Rezeki Robbi, kita Firido Walidain. Firido. Betul. berarti untuk kedepannya nih, untuk kedepannya Dapur Rumiji bakal tetap terus berjalan ya Kak, insya Allah ya. Oh terus, insya Allah kita bakal berinovasi dengan Berinovasi. menu-menu lainnya gitu. Khususnya kalau untuk Wah iya, boleh nih Kak nambah menu dong berarti. oh pasti untuk rendang atau ini udah ada niatan untuk mau bikin dendeng batoko. Dendeng Dendeng batoko. khas apa tuh Kak? Oh iya sama Sumatera juga. Sumatera juga, berarti pokoknya ini ala-ala Spesialis Sumatera semua ya. makanan Sumatera lah. Gitu. Itu sih Kak yang kalau rendang kan orang udah nih gitu kan, biar nggak bosan kita berinovasi nih, coba kalau dendeng batoko gimana Dendeng gitu. batoko tuh digimanain tuh Kak, boleh gak? Itu dia Kasih spoiler dulu nih, boleh Oke, dong. dendeng batoko itu dia daging direbus, habis itu kenapa dibilang batoko tuh karena dia di apa sih pakai ditokok gitu, apa sih Ditok-tok gitu ya? pakai apa sih cobek ya. Oh gitu. Kalau kita tuh pakai orang-orang tuh bilangnya pakai cobek ya. Iya, di cobek. apa namanya Digetok-getok. digetok sampai digepeng gitu ya. Oh gitu. Nanti digoreng, ntar ada sambelnya gitu. Digoreng garing gitu. Betul. Wah, berarti aduh nggak sabar nih, pengen apa yang ngerasain inovasi yang lainnya nih. ya, sun. Sun. Pengen ada rencana ini gak sih Kak, buka kafe atau kedai gitu misalkan? Kan misalkan ini udah selesai nih pandemik, ya kan?
otomatis tobaan. Otomatis kita ini ya jualan nggak melulu online, pasti kan ada orang yang pengen datang secara langsung, menikmati langsung hangat-hangatnya itu, gimana tuh Kak? Niatan ada ke depannya. Pastilah insya Allah ada ya. Sambil mengumpulkan modal untuk membuka tokonya ya Bunda. Ngumpulin modal dulu. Iya gitu kan, kita kan nggak tahu kan, tiba-tiba sama Allah langsung dikasih rezeki banyak blek nih kan, langsung bikin. Niatan ada pasti, semua orang namanya berbisnis tuh semua ingin berkembang gitu Namanya kan. bisnis, Gak- semua ingin berkembang, betul Gak banget. mungkin kita cuman stuck itu aja gitu, karena kita dan jualan juga nggak bisa cuman di marketplace aja ya, karena kalau Iya, benar, marketplace-nya setuju. naikin pajak apa segala macam, kitanya yang kelilit juga kan. Jadi kita harus pinter-pinter juga gitu dalam memarketingkan jualan kita sendiri gitu. Emang benar-benar harus nge-branding gitu ya Kak ya? Bener, nge-branding itu penting banget gitu kan, karena sekarang banyak banget aplikasi yang ngebantu gitu kan. Jujur aku sendiri pakai website namanya Creators Facebook Studio. Itu dia, aku tinggal masukin apa konten-konten buat di feed Instagram, masukin caption apa segala macam, nanti dia tinggal upload sendiri gitu. Jadi Oh aku gitu, jadi otomatis gitu iya, Kak? aku ngatur waktunya gitu. Jadi aku misalkan nentuin hari Minggu aku bikin konten semua, Insta Story, feeds, konten TikTok, aku bikin semua. Kalau di TikTok kan bisa di draft ya. Nanti dia tinggal kita post aja di waktu yang kita mau. Nah, kalau untuk Instagram sendiri itu bisa dia. Jadi nanti kita tinggal masukin aja, tinggal atur jadwalnya mau jam berapa, nanti dia nge-up sendiri gitu. Jadi itu sangat membantu banget gitu. Jadi biar nggak keteteran juga ya Kak? Gitu. Kalau bingung-bingung nyari caption, ada Copy AI, ada di website juga. Kita tinggal masukin aja keyword yang misalkan aku rendang, nanti ada tuh dia kayak penjelasan tentang rendang gitu. Jadi mempermudah bagi aku yang kuliah sambil jualan kayak gitu. Berarti benar-benar super sibuk ya Kak? Tugas-tugas aman, Menyibukkan diri, bukan menyibukkan diri. betul, menyibukkan diri. Farogutul amal maksiat nam. Jadi kita Sahih, pasti. menyibukkan diri aja Bunda. Gitu. Nah, oke. Terus ada nggak sih Kak? Menurut kakak nih gimana sih bisnis di usia muda tuh gimana tuh menurut kakak? Menurut kajian. Susah bagi aku, susah lumayan gitu, karena kayak pasti adalah omongan kayak ngapain sih kuliah double degree tapi Bener ujung-ujungnya banget, jualan. teman-teman. Itu tuh banyak banget yang ngomong kayak, so aku bilang loh kenapa gitu, selama halal why not ya kan gitu. Toh juga aku tidak mengganggu atau mengusik orang lain dengan jualan aku gitu. Karena menurut aku sendiri pendidikan itu nomor satu. Karena sepintar apapun itu, kalau kita di Indonesia kita tidak mempunyai gelar atau legalitas, itu orang tuh nggak make sure kita tuh sesuai yang kemampuan kita gitu. Pendidikan nomor satu, karena ibu itu guru pertama anak gitu, karena kalau ibunya pintar otomatis anaknya pintar. Jadi nggak usah takut kayak sekolah tinggi-tinggi, cewek tuh nggak usah takut gitu, karena kan Madrasatul Ula. iya gitu, karena banyak banget kayak cowok tuh minder, ih dia S2 aku S1 gitu, jenjang dia lebih tinggi gitu, padahal enggak gitu. Padahal harusnya cowok itu tuh lebih mensupport si cewek biar dia berpendidikan tinggi, karena apa, semakin tinggi pendidikannya pasti anaknya nanti tuh beda gitu, maksudnya didikannya gitu. beda juga kan. Kalau si cewek ini ngerti agama ya, yang namanya mau setinggi apapun jabatan seorang cewek itu, setinggi apapun pendidikan cewek itu, kalau udah di rumah cewek itu di bawah suami gitu, ya udah gitu. Jadi nggak usah perlu takut kayak dia di atas aku, takut insecure apa segala macam, nggak usah gitu. No, apa ya, anti insecure, Nggak usah team. insecure gitu, ngapain gitu. Yang penting kan masih sesuai jalannya gitu kan, nggak yang aneh-aneh gitu. Jadi disupport aja, kalau ada yang mau kuliah sampai S2 support aja. Kalau bisa sekalian calonnya barengan kuliahnya. Usaha bareng gitu ya Usaha Kak? bareng, kuliah bareng ya kan. Iya gitu. Terus kalau misalkan kayak bisnis muda sendiri kan banyak tuh ya, kayak yang tadi kajian bilang ya, kayak udah capek-capek kuliah gitu. Terus harus ngejalanin bisnis gitu. Itu tuh buat ngatur waktunya sendiri atau apa ya, buat menyangkal omongan-omongan orang kayak gitu semua tuh gimana tuh Kak?
Untuk menyangkal ya aku buktikan kalau aku bisa gitu. Aku Buktikan bisa kalau mengatur bisa. waktunya, aku bisa menyelesaikan tugas-tugas aku bisa tetap menjalankan order-order yang masuk itu, maksudnya order yang masuk tuh bisa aku atasi gitu, walaupun aku masih bener-bener mengerjakan itu sendiri gitu tanpa dibantu Bener-bener gitu. masih sendiri nih Kak? Bener-bener masih sendiri Oh gitu. gitu. Untuk karyawan gitu? Belum Belum ada, ya? belum punya karyawan. Belum punya Karena kebetulan karyawan. aku baru sekitar 4 bulan. 4 bulan. Iya, baru Tapi udah mulai. luar biasa ya Kak, Masya Allah banget. Lumayan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kedepannya tuh makin maju, makin Amin, berinovasi. amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, nggak sabar banget nih buat nyobain menu-menu di dapur Rumiji ya nggak sih? Menu-menu lainnya gitu. Bener. Terus apalagi nih Kak, kiat-kiat suksesnya tuh gimana? Kayak apa ya, tips-tipsnya mungkin, atau apa ya, hal-hal yang bikin memotivasi kakak untuk tetap maju meskipun susah di bisnis gitu, untuk membangun bisnis di usia muda. Tipsnya pokoknya kalau aku, karena yang tadi aku bilang, cewek harus tetap bisa berdiri di atas kakinya sendiri itu. Jadi yang bikin aku harus maju gitu. Jangan mentang-mentang aku cewek tuh aku gak bisa maju gitu. Iya ya, jangan bergantung sama siapapun itu. Kita cuma bisa bergantung kan sama Allah ya. Gitu. Kita tidak bisa bergantung sama manusia. Jadi selagi kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, kenapa enggak gitu. Gitu. Karena Jadi emang aku anak pertama juga. Itu doang sih. motivasinya anak Tuh. pertama juga, Anak harus pertama. ada orang tua yang harus dibahagiakan ya Kak. Betul banget. Orang tua yang harus dirawat setelah itu gitu kan. Yang harus dijaga, dibahagiakan. Dijaga, dibahagiakan. Dengar-dengar Uminya ini nih, pengen dikasih hadiah tuh. Apa Oh tuh iya. Kak? Boleh gak sih diceritain? Malu. Malu. Oke. Pokoknya cluenya warna pink. Ditunggu aja ya Mi. Nanti hadiahnya, nanti spoiler ya Kak. Iya, nanti tiba-tiba lagi nonton, ya ketahuan deh. Ya nggak jadi kasih hadiah ya Kak. Iya. Iya. Doain aja bisa tercapai targetnya untuk memberi hadiah orang tua saya. Amin ya Allah, semoga lancar ya Kak. Amin, amin, amin. Boleh amin, dong amin. Kak, semangatin teman-teman ETC TV di rumah buat gak takut-takut gitu, gak takut-takut memulai bisnis meskipun di usia muda. Sebelum kita akhiri acara ini nih. Buat siapapun itu yang lagi nonton. Buat teman-teman semua. Ya, pokoknya mau berapapun usia kalian, pokoknya jangan pernah takut untuk mencoba gitu kan. Kalau kita nggak coba, kita kan nggak tahu. Jarib walahid takun arifan ya kan. Kalau nggak kita coba, kita nggak akan tahu kemampuan kita tuh sebenarnya di mana gitu. Mulai mau umur berapapun itu mulai aja dari sekarang gitu. Gak usah takut kayak, ih udah tua, masih muda ntar aja. Pokoknya apapun itu udah mulai aja gitu, karena kalau nggak dimulai kita nggak tahu sebenarnya tuh kita tuh mampu nggak sih melakukan itu atau enggak. Terus yang kedua, jangan pernah denger omongan orang, nggak usah peduliin Jangan pernah omongan denger orang. omongan. Selagi kalian itu bener, nggak usah kayak terlalu terpengaruh omongan orang gitu, maju aja terus gitu aja. Oke, semangat. Pokoknya semangat teman-teman semua. Jadi kuncinya mulai ya, jarib walahid takun arifan, sama jangan dengerin omongan orang. Jadi kalau mau maju Jalan dari aja diri terus. sendiri dulu ya enggak sih Kak? Oke, luar biasa sekali Kak Jihan. Ini ngomong-ngomong habis ini mau kemana nih Kak? Pulang. Mau pulang ya, mau Iya. pulang. Boleh nggak sih Kak kasih contoh Oh, itunya? iya, di tas. Maaf ya. Ini ya Kak. Bukan itu. Yang mana? Ini ya tasnya. Benar. Jadi ini boleh lah. Oh iya, jadi ini produknya ya guys. Jadi ini salah satu contoh salah satu produknya. Jualan aku gitu. Ini maaf ya, basah. Rendang ato ya namanya. Iya. Rendang ato. Ada ukuran 200 gram sama ada ukuran 500 500 gram. Ini salah satu ininya ya, produk dari Dapur Umiji. Ini rendang ato by Dapur Umiji. Oke. Di sini udah tertera Instagram sama nomor teleponnya ya. Ada WhatsAppnya dong Kak?
Oh bener, ada Ada dong. Terus variannya juga ada Ya, daging, ada paru, ada rendang telur gitu. Tapi rendang telurnya bukan telur bulat ya, telur kering gitu. Oh gitu, dia. telur kering. Kebetulan nggak kebawa tadi. Oh iya nggak gitu. apa-apa. Nanti buat teman-teman semua yang penasaran, bolehlah langsung dikepoin Instagramnya, WhatsAppnya, TikToknya. Pokoknya kita ngobrol-ngobrol lebih jauh sama Kak Jihani, yang mau kenalan lebih jauh juga boleh ya Kak ya? Iya boleh. Boleh. Oke, luar biasa sekali bincang-bincang malam ini. Sekalian lepas kangen ya kita. Iya, sudah Jadi lama sekali kebetulan tidak bertemu. kebetulan kita nih teman lama juga ya Kak. Ya Allah, teman seperjuangan di pondok mana Kak? Pondok Gontor. Pondok Gontor. Jadi kita satu alma mater di salah satu pondok pesantren Darussalam Gontor Putri 1 ya Kak. Iya. Di Mantingan, Ngawi. Dan ini Kak Jani salah satu orang yang luar biasa, emang keren banget dari dulu tuh. Tahu banget lah pokoknya, emang orangnya tuh ulet banget, keren banget. Apa ya? Selalu menyemangati orang-orang, kalau di sana tuh sebutannya apa sih Kak? Muharik ya, muharik marhalah gitu. Makanya udah bisa sampai ngebangun bisnis, terus kuliahnya sampai double degree, itu tuh emang udah kecermin dari dulunya. Keren banget. Ya Allah, luar biasa. Makasih banget ya Kak udah mau nyempetin jauh-jauh dari Pasar Minggu ke Maharaja ke sini ke ETC TV buat talk show Hidayah kita di sini. Ya Allah, Sama-sama, nyempetin Mala. waktunya. Ya oke. Terima kasih buat Kak Jihan, teman-teman pemirsa ETC TV di rumah juga yang udah menyaksikan. Kalau ada pertanyaan dan hal-hal yang mau ditanyain ke Kak Jihan, boleh langsung kontak Kak Jihan juga. Untuk pertanyaan lainnya juga boleh komentar di kolom komentar. Kembali lagi di minggu depan talk show Hidayah. Hidayah Talk Show. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu dong Kak. Dadah. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا